Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Khalifah, NPM 1875108, Program Studi Agribisnis 5A, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang identifikasi barang publik di daerah sekitar. Mata kuliah Ekonomi Sumber Daya. No one feels that bad, and it comes from one another. We hurt each other just like a lover. Barang publik, eksternalitas dan hak kepemilikan. Definisi barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Satu terminologi lain yang agak mirip adalah barang kolektif. Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum atau keseluruhan. Sementara, barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat atau satu komunitas yang lebih kecil dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut. Sifat barang publik. 1. Non-rivalry. Non-rivalry adalah penggunaan barang publik yang berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Contohnya, cahaya matahari dan papan marka jalan. 2. Non-excludable. Ini berarti bahwa tidak mungkin untuk menghentikan konsumen lain untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Begitu barang telah disediakan, manfaat dari barang publik tidak dapat dibatasi hanya bagi mereka yang telah membayarnya. Manfaat dari barang publik juga dapat dinikmati oleh konsumen yang tidak membayar. Namun, beberapa barang publik juga dapat bersifat includable, terutama yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya, jalan raya dan pemandangan laut. Mengapa menjadi barang publik? Cahaya matahari, papan marka jalan, jalan raya, dan pemandangan laut merupakan barang publik yang dapat dinikmati karena tidak akan mengurangi manfaat dari barang publik tersebut. Semua orang dapat menikmati dan memanfaatkan cahaya matahari, papan marka jalan, jalan raya, dan pemandangan laut dalam waktu yang tidak bersamaan. Hal ini dapat mencegah seseorang untuk mengkonsumsi barang publik. Dari contoh yang saya ambil, usaha budidaya ikan lele merupakan suatu barang publik yang dapat dimanfaatkan baik dari sifat keuntungan bagi konsumen maupun dari produsen. Karena ikan yang telah dipanen dapat dikonsumsi oleh konsumen baik di kalangan ibu rumah tangga ataupun warung pecel lele, dan dalam pihak produsen memiliki keuntungan, yaitu ikan yang telah mereka budidaya dapat laku terjual. Definisi eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Biaya atau manfaat eksternal tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. Dua jenis eksternalitas, yaitu eksternalitas negatif, berarti yang memunculkan biaya, sedangkan eksternalitas positif memberikan manfaat. Contoh barang publik yang ada di daerah sekitar tempat tinggal saya adalah usaha budidaya ikan lele. Usaha budidaya ikan lele beralamat di Jalan Bumi Manti 1 Gang Damai, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Usaha budidaya ikan lele ini berdiri pada tahun 2020 dan diurus oleh anggota keluarga sendiri. Usaha budidaya ikan lele ini hanya melibatkan keluarganya saja dari pengisian air, pemberian pakan,
dan pasca panen yang dilakukan oleh anggota keluarganya saja. Usaha budidaya ikan lele dapat memproduksi 800 ekor ikan lele di dalam satu produksinya. Usaha budidayanya terletak di pertengahan jalan Gang Damai, sehingga terkadang limbah air pembuangan ikan lelenya terdapat bau yang tidak enak. Dengan begitu dapat mengganggu tetangga yang akan melewati rumah budidaya ikan lele tersebut. 1. Eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat meskipun memberikan manfaat. Namun, eksternalitas semacam ini juga dapat menciptakan efisiensi pasar. Contoh, eksternalitas budidaya positif. Eksternalitas positif dari budidaya ikan lele ini memberikan manfaat bagi produsen hingga konsumen. Manfaat bagi produsen adalah ikan lele yang mereka budidaya dapat laku terjual sehingga produsen memiliki keuntungan dari hasil jual tersebut. Sedangkan manfaat bagi konsumen yaitu dapat mempermudah ibu rumah tangga dan pelaku usaha lainnya seperti warung pecel lele dan warung makan lainnya memberi ikan lele dengan mudah dan tidak harus ke pasar lagi. Eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah efek sampingan negatif dari suatu tindakan dari pelaku ekonomi, katakanlah suatu perusahaan, yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam tindakan ekonomi tersebut. Contoh, eksternalitas budidaya negatif. Proses pembudidayaan ikan lele tentunya akan menghasilkan bau dari airnya. Bau dari airnya disebabkan dari pakan ikan yang telah diberikan campuran EM4 untuk diberikan pakan tersebut kepada ikan lele. Dengan begitu, limbah buangan air ikan lele yang dapat menghasilkan bau tidak enak, sehingga limbah tersebut dapat mengganggu pemukiman warga. Tetapi, limbah bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman, karena di dalam limbah air kolam ikan lele mengandung nitrogen dan fosfor yang banyak. Selain itu, kandungan yang terdapat pada limbah ikan lele yaitu NH3, NO3, C organik, dan rata-rata memiliki pH 7-8. Yang dilakukan usaha untuk menghadapi eksternalitas. Usaha budidaya ikan lele tersebut dapat mengeluarkan limbah, tetapi limbah yang dikeluarkan dapat mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Karena limbah pembuangan ikan lele mengandung unsur NH3, NO3, dan NO2 yang bersifat racun bagi ikan lele. Namun, sebaliknya apabila diaplikasikan dengan tanaman, unsur NH3 yang terdapat pada air buangan ikan lele justru bermanfaat bagi tanaman. Jadi, di antara ikan lele dan tanaman dapat melakukan simbiosis mutualisme. Cara mengaplikasinya juga sangat mudah, cukup dialirkan ke masing-masing pot atau polybag yang ditanam sayuran. Keuntungan untuk hasil panen sayuran yang diberikan pupuk limbah air ikan lele adalah tanaman hijau, segar, dan awet dan tidak menguning. Jadi, untuk menghadapi eksternalitas budidaya ikan lele ini, dengan cara air pembuangan limbah ikan lele dijadikan pupuk tanaman agar tanaman sekitar dapat tumbuh dengan subur. Pengertian hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Contoh hak kepemilikan. Tanah sebenarnya merupakan milik pemerintah ataupun umum, namun dapat menjadi milik pribadi atau individu apabila terjadinya jual beli atau sudah lama ditempatkan oleh keluarganya. Kepemilikan dalam Islam tidak sah atau haram apabila kepemilikan tersebut didapat atau atas penipuan, penyuapan atau juga penggeseran batas suatu tanah. Usaha budidaya ikan lele yang terletak di Gang Damai
merupakan usaha yang dibangun atau dibuat di lahan pribadi sehingga usaha budidaya tersebut tidak mengganggu aktivitas orang lain, tetapi hanya bau dari limbah air itu yang dapat mengganggu warga sekitar. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.